Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Gati Destiani, guru SD Negeri Malirjo, Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4, yaitu pengimbasan budaya positif dengan rekan guru. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Munajat dan Ibu Sri Nur Aini. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam proses pembelajaran, hal pertama yang harus ada adalah kenyamanan dan kebahagiaan, baik itu guru maupun siswanya. Hal tersebut bisa diciptakan dengan menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Salah satu langkah awal dalam menerapkan budaya positif yaitu membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, sehingga keyakinan kelas dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya rasa paksaan dari pihak manapun, karena sudah disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya, tujuan aksi nyata ini untuk menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Peserta didik dan wali kelas mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. 3. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mensosialisasikan kepada rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan sosialisasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. 1. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. 2. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. 3. Seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Malirjo yang kami hormati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Malirjo yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pagi ini, Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022, kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang budaya positif. Nah, setelah Ibu Gati menyampaikan materinya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, satu orang dan menanggapi dari yang telah sudah disampaikan tidak sama. Nah, kepada Ibu Gati, saya silakan. Terima kasih, Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Malirjo,
yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Barejo, yang terhormat Bapak Ibu dari SD Candisari, SD Bogoro, dan SD Negeri Pagasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya meminta waktu sedikit kepada Bapak Ibu. Di sini saya melaksanakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu tugas modul 1/4 tentang aksi nyata tentang budaya positif. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mengimbaskan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1/4. Jadi di pendidikan calon guru penggerak ini saya sudah mempelajari satu modul, di mana satu modul itu terdiri dari 4 submodul, dan ini adalah modul terakhir, yaitu modul 1/4 budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya ada tugas untuk menjelaskan tentang pengalaman dan pengalaman tentang bagaimana penerapan budaya positif ini di kelas maupun di sekolah saya. Nah, Bapak Ibu, untuk pertama kalinya ini ada pertanyaan tematik. Nanti ada 3 pertanyaan. Nanti saya akan bertanya pada Bapak Ibu semua. Nanti akan dijawab setuju atau tidak setuju saja. Ya, yang pertama saya tanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju apa tidak? Tidak, ya, tidak setuju. Terus yang pertanyaan kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Bapak Ibu? Setuju. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan tematik dari saya. Nanti dari pertanyaan tematik ini akan terjawab setelah Bapak Ibu mendengarkan dan melihat materi-materi yang nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada konsep utama modul budaya positif. Ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti di mana dari konsep utama budaya positif ini nanti akan kita bahas atau ulas satu persatu. Di sini kita belajar bareng, bukan maksud saya di sini karena saya mau menggurui atau karena lebih dapat ilmu atau saya menggurui atau meminta dari Bapak Ibu semua, yang tidak. Di sini kita belajar bareng, berdiskusi bareng tentang penerapan atau pemahaman budaya positif. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Silakan Bu Lita diskusi. Di mana biasanya kita kalau mengajari tentang secara klasikal, Bapak Ibu. Jadi semuanya anak-anak disamaratakan bahwa anak-anak itu kita anggap semua mempunyai karakter atau mungkin mempunyai apa itu namanya kemampuan yang sama. Ternyata pandangan seperti itu adalah kurang tepat. Ternyata anak-anak itu unik, mempunyai kemampuan dan karakter masing-masing dan tentunya berbeda. Maka dari itu dengan adanya
kurikulum Merdeka Belajar kita diharapkan bisa mengajar atau kita bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu dengan cara berdiferensiasi. Makanya kita diharapkan dengan adanya Merdeka Belajar kita bisa mewujudkan anak itu merdeka untuk belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada kata disiplin. Tentunya Bapak Ibu sering sekali mendengar kata disiplin, ya. Kira-kira kalau disiplin itu apa ya? Disiplin apa? Patuh aturan. Ya, kira-kira seperti itu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya di sini biasanya kalau anak-anak itu sudah mendengar kata disiplin atau peraturan, itu anak-anak cenderung sudah tidak nyaman karena dia dipaksa untuk mematuhi peraturan tersebut. Wah, saya harus begini. Kalau saya tidak patuh, saya akan dimarahi sama bapak ibu guru atau ibu kepala sekolah. Jadi kalau anak-anak di benak anak-anak disiplin itu langsung dia menyimpulkan, langsung dia merasa tidak nyaman kalau mendengar kata peraturan atau disiplin. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik atau dari luar. Maksudnya di sini anak-anak itu diharapkan kita sebagai guru mengarahkan anak agar mempunyai motivasi dari dalam. Jadi kalau anak itu melakukan disiplin itu bukan karena motivasi dari luar. Contohnya misalnya anak kita datang tepat waktu ke sekolah, itu karena motivasi dari luar biar nanti dikasih hadiah sama bianti, seperti itu misalnya. Itu motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah, sebagai pendidik kita mengarahkan agar anak itu mempunyai motivasi dari dalam, yaitu disiplin. Misalnya Ibra itu berangkat, itu karena motivasi sendiri. Saya ingin berangkat sekolah karena saya ingin menjadi anak yang pintar, atau saya bertanggung jawab karena saya ini adalah pelajar. Jadi saya berangkat. Nah, itu yang dimaksud motivasi dari dalam atau ekstrinsik. Nah, terkait dengan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik kita diharapkan anak itu melakukan disiplin positif itu karena dia senang tanpa ada paksaan dan tanpa ada sogokan atau hukuman. Jadi misalnya Janita itu misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, bukan karena dia takut sama Bu Yanti atau bukan karena dia biar dapat hadiah dari Bu Yanti. Jadi Janita itu mengerjakan tugas waktu karena kesadaran dari dalam diri bahwa saya harus mengerjakan tugas waktu agar saya menjadi anak yang lebih baik atau menjadi anak yang lebih tertib dan lebih disiplin. Yang selanjutnya terkait dengan disiplin positif tadi, anak melakukan dan tidak melakukan disiplin positif tadi ada yang mendasari atau kebutuhan dasar manusia ini, atau ada yang mendasari kebutuhan anak tersebut. Jadi kadang anak tidak melakukan disiplin itu karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Jadi di sini anak mungkin dia tidak disiplin karena kebutuhan dasar, kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi.
kebutuhan hidup ini terkait seperti filosofi Jawa itu sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau anak tersebut sudah terpenuhi dari pakaiannya, dari makanannya, atau dari tempatnya, tempat tinggalnya atau tempat sekolahnya kalau sudah terpenuhi, anak itu mungkin dengan sendirinya akan sadar dia akan sendiri. Misalnya kok di bertahan hidup ini tidak terpenuhi, misalnya dari rumah, dia belum sarapan karena bapak ibunya tidak masak. Jadi sampai di sekolahan, waktu dia pelajaran, itu mungkin akan berakibat satu, dia malas-malasan untuk belajar, dua, ngantuk, atau dia tidak konsentrasi karena belum sarapan, karena kebutuhan bertahan hidupnya dia tidak terpenuhi. Seperti itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya kita menemukan kadang ada anak yang sering cari perhatian sama bapak dan ibu di sekolah. Karena apa? Karena mungkin dia di rumah oleh ayah dan ibu mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian. Nah, gitu. Maka dari itu kita sebagai pendidik diharapkan mampu mengenali kebutuhan anak-anak, kebutuhan apa yang diharapkan dari anak tersebut agar anak itu mampu atau dia dengan sendirinya sadar untuk melakukan disiplin. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan di sini maksudnya anak-anak itu ingin berkuasa dengan siapapun. Misalnya di kelas mau menang sendiri, atau di sekolahan juga dia mau menang sendiri di kelas, atau biasanya kakak kelas mau menang sendiri di kelas, atau di dalam kelas dengan teman-temannya dia mau menang sendiri. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan di sini anak tersebut mau bebas, dia tidak mau dikekang oleh aturan yang kita buat, yang guru buat atau ibu buat. Jadi di sini anak butuh kebebasan. Itu makanya ada karena kebebasan dia maunya sendiri, seenaknya sendiri, dia tidak mau mengikuti aturan dari bapak ibu yang sudah dibuat. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, di mana anak ini butuh kesenangan atau mungkin di rumah dia tertekan sama orang tuanya, jadi pelampiasannya ke sekolah dia butuh kesenangan, jadi saat pembelajaran berlangsung sama sekali dia tidak memperhatikan bapak dan ibu guru, dia malah bermain dengan seenaknya sendiri, terus dia bercanda dengan teman-temannya karena dia butuh kesenangan. Nah, di antara kebutuhan 5 kebutuhan ini diharapkan kita sebagai pendidik untuk mampu memahami apa sih yang dibutuhkan dari anak tersebut. Kenapa anak tersebut kok seperti ini? Misalnya kurang menaati apa yang ada aturan di sekolah yang seperti itu. Kita harus memahami dan memahami dan mengetahui kebutuhan dasar apa yang anak butuhkan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai, disiplin positif yang kita terapkan di sekolah maupun di kelas sudah tercapai. Yang selanjutnya, dari disiplin positif tadi ada yang mendasari motivasi anak untuk melakukan disiplin tadi, di mana motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, mungkin anak tersebut melakukan disiplin karena satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak tersebut melaksanakan atau melakukan sesuatu karena dia takut dihukum sama bapak dan ibu guru. Ini adalah merupakan motivasi dari luar atau eksplisit, bukan implisit. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid itu melaksanakan sesuatu atau melakukan disiplin karena
dia ingin mendapatkan imbalan, entah itu dari bapak atau ibu guru, atau dari kepala sekolah, atau dari orang tua. Jadi kalau misalnya nanti kalau jadi disiplin, nanti akan saya kasih hadiah buku 1 pak gitu. Itu juga merupakan motivasi dari luar, eksplisit, bukan dari dalam diri seorang anak. Nah, yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi, si anak tersebut sadar melakukan disiplin itu karena nilai kebajikan dirinya. Ini adalah merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam si anak tersebut. Nilai kebajikan itu apa aja sih? Seperti yang terkandung dalam pelajaran Pancasila, banyak sekali. Nilai kebajikan itu misalnya ada menghormati, menghargai, terus ada lagi kreatif, gotong royong, inovatif, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi di sini motivasi intrinsik anak itu melakukan disiplin karena dia sadar ingin melakukan nilai kebajikan yang ada pada diri, bukan dari karena mendapatkan hadiah, bukan karena takut nanti dihukum dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas ganda. Seringkali kenapa sih konsep disiplin saya itu kok gagal? Nah, kenapa gagal? Karena ada dua, karena ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Di sini hukuman itu satu sangat menyakitkan buat anak. Nah, anak itu kalau dihukum karena sakit hatinya, dia bisa dendam atau dia bisa marah, tapi marahnya tidak dikeluarkan karena takut ya sama bapak ibu, tapi sudah dalam diri kok saya dihukum terus. Yang kedua tidak nyaman, tersebut jika dihukum akan tidak nyaman. Yang ketiga murid akan takut, jadi murid tersebut takut karena setelah melakukan kesalahan, saya takut sekali nanti bapak ibu guru akan marah. Selanjutnya hukuman itu memaksa. Jadi dengan hukuman itu berarti kita memaksa anak tersebut untuk seperti ini, untuk mematuhi ibu guru, untuk mematuhi bapak guru, seperti itu. Nah, selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Dimana kalau kita melaksanakan hukuman, murid itu akan menyembunyikan kesalahan, jadi dia tidak jujur. Tadi kamu kenapa seperti ini? Dia pura-pura, dia menyembunyikan kesalahan karena apa? Dia lalu dia takut nanti dihukum atau takut dinilai. Banyak sekali ya sudah terjadi, misalnya anak melanggar peraturan atau berbuat kesalahan tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, takut dihukum. Terus selanjutnya, kenapa konsep disiplin gagal atau dengan identitas gagal itu karena penghargaan. Ternyata Bapak Ibu guru semua, setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, saya juga baru sadar kalau penghargaan itu ternyata tidak efektif. Karena apa? Karena penghargaan itu mungkin bisa merusak hubungan atau sifat ini. Jadi misalnya anak di kelas 1 saya kasih hadiah kepada adik karena dia aktif, karena dia pinter, itu ternyata tidak efektif dan tidak tepat. Tidak tepat untuk menerapkan anak itu melakukan disiplin. Karena apa nanti menyebabkan kita mereka ini dengan teman yang lain. Misalnya kok ada terus ya yang dikasih hadiah, walaupun sebenarnya dia pun si anak yang ini tersebut mungkin tidak sedisiplin atau seaktif atau kita ada, tapi itu akan menimbulkan rasa iri buat teman lainnya. Aku hargai seperti itu. Terus yang selanjutnya, dengan adanya penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini itu maksudnya anak tersebut akan melakukan sesuatu
suatu kalau sudah mendapat penghargaan dia akan bertahan di situ saja. Dia tidak akan melakukan aktivitas kreativitas yang lain karena saya sudah melakukan seperti ini aja sudah dapat ujian dari guru. Jadi dia startnya berhenti di situ. Dia tidak akan meningkat kreativitasnya kalau kita kasih anak itu penghargaan seperti itu. Dan ternyata saya juga seperti ini di Tampang. Saya itu belajar modul sampai 10 tahap. Saya menganggap bahwa dengan memberikan penghargaan kepada anak didik itu akan menambah semangat bagi anak didik yang lain yang belum mendapatkan. Ternyata itu kurang efektif. Terus yang selanjutnya dengan penghargaan, itu menghukum dengan sistem ranking. Nah ternyata sekarang rankingnya itu juga sudah tidak efektif. Saya juga baru sadar, masih tahun kemarin saya menerapkan bahwa setiap kali membaca rapot pasti saya selalu ranking anak tersebut. Nah di sini saya juga masih belajar, kita belajar bersama-sama ternyata dengan sistem ranking itu tidak efektif karena nanti akan menimbulkan minder bagi anak yang mungkin dia tidak mendapatkan ranking yang tinggi. Seperti itu ternyata ranking itu tidak efektif. Terus yang selanjutnya penghargaan itu adalah merampas hak menghargai guru. Ternyata seperti saya itu sudah melakukan kewajiban sebelum mati atau saya itu sudah disebut privasi. Kok saya dihargai ya? Nah itu ternyata merampas hak menghargai guru. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau sekarang dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin itu bisa dikatakan sukses itu yang mungkin konsekuensi dan restitusi. Tentunya Bapak Ibu konsekuensi ya. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu misalnya Ibrahim tidak berangkat sekolah atau Ibrahim tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya nanti setelah pulang sekolah mengerjakan PR 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi penguatannya hanya jangka pendek. Terus dengan adanya konsekuensi nanti perlu monitoring berkelanjutan. Jadi di sini kalau konsekuensi nanti guru nanti memonitor, guru masih membimbing. Jadi misalnya si Ibrahim tadi tidak mengerjakan PR. Nah, si guru tersebut konsekuensinya Ibrahim kalau tidak mengerjakan PR dari aku nanti setelah pulang sekolah mengerjakan PR 3 kali lipat. Nah di sini kalau di konsekuensi, jadi guru tersebut kalau anak melakukan pelanggaran tersebut, guru harus memonitoring lagi. Karena anak tersebut tidak sadar kalau saya tidak mengerjakan PR, saya harus apa? Gitu. Jadi menunggu perintah dari bapak ibu guru kalau anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, terus yang selanjutnya stimulus respon. Di sini konsekuensi harus ada stimulus dan respon. Jadi guru harus menstimulus dulu, baru siswanya itu merespon seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi harus tunggu guru menyuruh dulu, baru siswanya merespon. Nah, yang selanjutnya murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi ini, murid itu menghormati peraturan yang sudah bapak ibu guru buat. Jadi karena menghormati peraturan. Terus yang selanjutnya kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Ternyata dengan adanya konsekuensi anak tersebut kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Karena apa? Karena kan si Idam tadi kan tidak mengerjakan PR, langsung disuruh gurunya mengerjakan PR 3 kali lipat. Karena saya sudah konsekuensinya sudah seperti itu, saya disuruh mengerjakan PR. Jadi dia kehilangan waktunya untuk menemui kesalahan. Sebenarnya PR apa sih? Dia tidak. Nah, selanjutnya ini restitusi. Saya juga baru dengar karena modul 1.4 ini tentang budaya positif ada kata restitusi. Nah, restitusi ini seperti kayak pemecahan masalah gitu. Di sini restitusi itu kan dengan adanya restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Sebenarnya konsekuensi itu
sudah baik, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi, yaitu namanya restitusi. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, dengan restitusi ini anak-anak tersebut fokus pada pemecahan masalah, bukan fokus pada salah apa yang dia buat. Jadi seperti itu. Kalau konsekuensi tadi itu kan jangka pendek. Kalau ini restitusi itu lebih ke pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dengan adanya restitusi, nanti murid itu akan menghormati dirinya. Ternyata saya salah seperti ini. Ternyata saya belum melaksanakan nilai kebajikan yang menghormati atau nilai kebajikan yang menghargai orang lain. Nah, terus menghormati orang lain. Nanti setelah anak membuat kesalahan itu, nanti anak itu akan minta maaf kepada orang lain. Ya, jadi menghormati orang lain seperti itu. Dia melakukan kesalahan, kemudian dia minta maaf. Selanjutnya, teori kontrol. Di restitusi ini ada teori kontrol. Kalau nanti konsekuensi ada teori stimulus respons. Jadi di restitusi ini dirinya itu memegang kontrol, si murid itu memegang kontrol sendiri, bukan karena disuruh bapak dan ibu guru, tapi dia mengontrol dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan adanya restitusi ini nanti murid semangat untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Bapak ibu semua, perlu kita ketahui memang restitusi ini tidak semudah yang kita bayangkan untuk menerapkan ke anak-anak kita atau ke sekolah kita ataupun di kelas. Ini restitusi diharapkan nanti kita bisa menerapkan restitusi di sekolah ini secara konsisten. Kalau mungkin tidak langsung berhasil, tapi mungkin dengan hal-hal kecil kita melakukan restitusi, nanti kita konsisten melakukan restitusi, suatu saat nanti akan berdampak di jangka panjang, akan berdampak baik bagi sekolah atau bagi anak didik kita. Nah, nanti dengan adanya pembebasan saya ini diharapkan sekolah itu menerapkan atau melaksanakan restitusi secara konsisten sehingga nanti bisa menumbuhkan disiplin budaya positif di SD Negeri Barejo ini dan di SD Negeri Bapak Ibu yang Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa sih itu pendekatan restitusi? Adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini saya akan mengutarakan pengertian restitusi ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi ini bukan suatu cara untuk menebus kesalahan anak, tapi suatu cara untuk menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Misalnya tadi si Ibram tadi tidak mengerjakan PR, terus untuk menebus kesalahan mengerjakan PR 3 kali lipat. Nah, bukan seperti itu, tapi restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi ini tadi sudah saya utarakan, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah, dengan adanya restitusi ini, si anak yang kita didik ini bukan menebus dari kesalahan yang dia buat, tapi belajar dari kesalahan yang dia buat, kemudian dia sadar, kemudian dia akan memperbaiki kesalahan yang dia buat itu. Dan diharapkan suatu saat tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kedua, cirinya adalah memperbaiki hubungan. Ternyata dengan adanya restitusi akan memperbaiki hubungan, baik hubungan mungkin dia dengan temannya atau hubungan dengan bapak dan ibu gurunya. Selanjutnya, cirinya adalah tawaran berkemesraan. Nah, restitusi ini adalah tawaran kepada murid. Jadi bukan kita memaksa. Kalau anak tersebut tadi Ibram tidak mengerjakan PR, ditanya, ditawarkan. Ibram, kenapa
kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa sih punya alasan ya kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, mungkin nanti dia akan keluar kenapa tidak mengerjakan PR. Kemudian ditanya lagi, kalau seperti ini, kamu sudah melaksanakan PR dengan kelas belum? Gitu. Selanjutnya kalau si anak tersebut belum, gitu. Terus dikatakan lagi, kalau belum berarti nanti Ibram mau melakukan apa? Dia melakukan keyakinan kelas. Nanti Ibram akan menjawab, saya akan mengerjakan PR dulu. Nah, ini adalah sebuah tawaran dalam masalah. Kalau adalah Ibram, kamu tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu keluar kelas mengerjakan PR dulu. Itu adalah sebuah masalah. Selanjutnya, menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Nah, dengan adanya restitusi ini, anak dituntut untuk melihat ke dalam dirinya. Dia itu salah apa? Bukan, jadi kalau kita paksa untuk seperti ini, kamu tidak mengerjakan PR, kamu keluar kelas. Itu tidak menuntut dalam dirinya dia itu sadar dia itu salah apa. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi anak itu melakukan disiplin dan melanggar kedisiplinan itu karena dia akan kebutuhan yang mendasari tindakan. Entah dia karena mencari kesenangan, entah karena dia mencari ingin berkuasa, atau karena dia kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, atau dia ingin diterima oleh bapak ibu guru. Nah, itu adalah dasar-dasar yang mendasari anak melakukan tindakan disiplin atau tindakan tidak melakukan disiplin. Nah, yang selanjutnya ciri-cirinya fokus pada karakter bukan tindakan. Ini dengan adanya restitusi kita fokus untuk penguatan atau membentuk karakter anak menjadi lebih baik, bukan tindakan apa yang sudah dilakukan anak tersebut, tapi kita fokus menyelesaikan masalah. Yang terakhir ini kan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Bagaimana anak tersebut menyadari kesalahan dia, kemudian dia tidak mengulanginya lagi dan akan lama-kelamaan akan membentuk karakter pada anak didik tersebut. Nah, di sini ini ada perbedaan cara menangani kasus. Di sini saya punya kasus yang pertama, siswa terlambat masuk sekolah sehingga dia tidak melaksanakan tiket. Perbedaan di sini jika kita menyelesaikan masalah atau kasus tertentu dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi, di sini perbedaannya. Jika ada anak terlambat, kita menyelesaikan dengan hukuman. Guru tersebut, ini hanya contoh, guru tersebut menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu tidak hukuman. Guru marah dan menjadi takut anak itu kalau kita dengan hukuman. Yang kedua, kalau dengan konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk melaksanakan tiket 2 hari berikutnya secara berturut-turut. Jadi konsekuensi, kalau kamu terlambat masuk kelas dan tidak melaksanakan tiket kelas, berarti kamu konsekuensinya apa? Saya tiket 2 hari berikutnya Bu secara berturut-turut. Nah, di sini dengan konsekuensi seperti ini, anak tersebut tentunya tidak akan nyaman. Ya, ternyata konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman. Terus yang selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau konsekuensi dengan siswa itu menghormati, jadi menghormati peraturan yang baru dibuat. Terus yang terakhir, restitusi. Kalau ada kasus seperti itu, kita selesaikan dengan pendekatan restitusi. Itu contohnya guru melakukan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, di sini dengan adanya restitusi, jadi ditanyakan, kalau kamu kalau kamu terlambat sekolah, apakah kamu melaksanakan keyakinan kelas? Dia bilang tidak. Kalau seperti itu, selanjutnya apa yang mau kamu buat? Saya tidak akan datang terlambat Bu. Seperti itu. Itu menanyakan keyakinan kelas atau membantu menyelesaikan masalah.
Dan selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang. Nah, dengan adanya restitusi ini, guru lebih terbuka kepada muridnya. Apa sih yang mau dari murid tersebut? Kenapa sih si anak tersebut melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Jadi dengan adanya restitusi ini lebih terbuka antara guru dengan murid. Nah, tentang pendekatan restitusi tadi, ternyata ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, istilah guru, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kontrol teman. Keempat, pemantau. Dan kelima adalah manajer. Kira-kira yang sudah Bapak Ibu guru terapkan selama ini, kontrol yang mana? Penghukum. Saya dulu juga sering menghukum ya. Jadi kalau kita menghukum anak ini, kita berpikir bahwa akan mendisiplinkan anak, akan membuat anak itu menjadi anak yang disiplin. Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi ini sebagai penghukum. Jadi misalnya tadi atas datang terlambat, langsung ditanya, biasanya nadanya keras, kata-katanya keras. Agas, kamu kenapa terlambat? Si anak tersebut tidak akan menjawab, pasti takut. Saya terlambat karena sebelum anak tersebut menjawab, gurunya sudah bertanya lagi. Agas, kamu itu sudah berulang kali terlambat. Nah, itu sebagai posisi penghukum itu seperti itu contohnya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini guru membuat rasa murid itu membuat rasa bersalah kepada guru. Misalnya, Agas, apa kamu tidak kasihan sama guru kalau kamu terlambat terus? Nanti guru akan ditegur sama ibu kepala sekolah. Di sini anak pun tidak nyaman karena dia merasa dia itu gagal, merasa dia itu membuat gurunya nanti dimarahi sama ibu kepala sekolah. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kontrol ketiga adalah sebagai teman. Nah, di sini biasanya kalau guru sebagai teman itu bahasanya lebih enak, terus lebih akrab seperti itu. Jadi misalnya, tolong ya Gas, kamu besok datang lebih tepat waktu. Kenapa kamu tidak tepat waktu? Seperti itu. Misalnya, ya sudah, kalau gitu sekarang masuk kelas. Itu sebagai teman. Sebagai teman di sini ada sisi positif dan negatifnya juga. Kalau sebagai positifnya, anak itu akan lebih nyaman. Tapi negatifnya, anak tersebut suatu saat jika dia tidak ditolong oleh guru tersebut, dia akan kecewa. Karena kok guru tidak menolong saya, padahal guru itu kan saya. Seperti itu. Sisi negatifnya seperti itu. Yang keempat, ini adalah posisi kontrol pemantau. Di sini guru bertugas untuk memantau anak. Jadi misalnya Agas tadi terlambat, Agas agak suaranya agak pelan kalau guru seperti pemantau. Kamu tahu nggak pukul berapa masuk di kelas? Pukul 7. Terus lagi, kalau begitu kamu sudah melanggar keyakinan kelas belum? Tidak. Iya Bu. Terus ditanya lagi. Keyakinan kelas apa yang belum kamu laksanakan? Misalnya datang tepat waktu itu. Terus lagi, terus untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik, apa yang mau akan melakukan? Gitu. Nah itu terus ditanya terus, ini ada konsekuensi. Jadi di pemantau itu ada konsekuensi misalnya. Aku tahu konsekuensinya kalau kamu datang terlambat dan tidak melakukan kemudian kelas Agas. Iya Bu, besok saya 2 hari berturut-turut harus pikir. Di pemantau ini ada konsekuensi yang harus anak lakukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Yang terakhir, ini adalah posisi kontrol yang paling baik, yaitu manajer ya. Di sini sebagai manajer diharapkan dengan pendekatan restitusi dengan posisi kontrol manajer ini anak akan bertanggung jawab atau menyadari kesalahannya dari dalam. Jadi anak ini ditanya terus, kenapa kamu melakukan kesalahan? Terus apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya biar tidak melakukan kesalahan seperti itu.
Untuk selanjutnya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus 2, yaitu saya contohkan siswa menyemprotkan minuman gelas ke wajah teman. Jadi saat anak-anak beristirahat bermain, dia menyemprotkan minuman gelas ke wajah teman. Itu kan melanggar atau tidak melakukan keyakinan kelas, yaitu menghormati. Jadi kalau posisi kontrol penghukum, jika ada anak yang melakukan kasus seperti itu, pasti gurunya bilang patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan yang dia. Kemudian kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan berkata, berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Apa kamu itu tidak kasihan sama bu guru? Sehingga bu guru berkali-kali mengingatkan kamu. Itu posisi kontrol buat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kata-katanya lebih halus dan lebih dekat sama anak-anak. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Itu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini kita tanya, kamu sudah melanggar apa? Terus sudah melanggar peraturan apa? Dan konsekuensinya bagaimana? Seperti itu. Kalau sebagai manajer, ini pertanyaan yang dilontarkan sama guru, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini akan ada 2 pertanyaan tematik. Kira-kira kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan motor? Kenapa? Kira-kira harus menggunakan helm saat kita menggunakan motor? Kenapa? Biar selamat. Oh iya, biar selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Selamat, sehat ya. Nah, keselamatan dan kesehatan itu disebut keyakinan kelas, keyakinan dalam diri kita. Kalau saya menggunakan helm saat berkendara, itu saya yakin saya akan selamat. Itu keyakinan. Dan kalau saya memakai masker dan mencuci tangan setiap saat, saya yakin saya akan sehat, saya akan selamat. Seperti itu. Itu keyakinan. Kalau peraturan misalnya, kalau mau masuk sekolah harus menggunakan masker, itu peraturan. Jadi kalau tidak ada keyakinan, kalau peraturan, nanti kalau kita taat sama peraturan berarti kita akan selamat atau sehat. Kalau kita tidak taat, yaitu urusan kembali pribadi masing-masing karena sudah melanggar itu peraturan. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan membuat keyakinan kelas satu yang sudah saya laksanakan. Jadi pertama, ini berdiskusi tentang peraturan dulu. Nah, setelah berdiskusi tentang peraturan, baru kemudian merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya menegakkan keyakinan kelas di papan styrofoam. Selanjutnya yang sudah di sebelah sana ada keyakinan kelas yang sudah saya berikan sepakati antara saya dan anak-anak kelas 1. Nah, ini adalah keyakinan kelas 1 yang sudah kami buat, yaitu ada 5. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan tidak merugikan orang lain, datang tepat waktu, memakai sepatu, membiasakan senyum, salam, dan selamat. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak maksudnya itu misalnya dengan adanya menghormati, kita harus menghormati orang lain. Terus sedikit saja, mudah diingat. Tadi keyakinan kelas 1 ada 5, jangan banyak-banyak. Mungkin anak menuliskan banyak, tapi nanti kita simpulkan kira-kira mana yang paling penting kita tulis atau kita sepakati sebagai keyakinan kelas itu. Kemudian berupaya pertanyaan universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan
kondisi kelas masing-masing biar kita mudah menerapkan dan anak tersebut mau menerapkan karena sesuai dengan kondisi anak di kelas kita atau di sekolah kita. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, maksudnya di sini tidak boleh kata-kata negatif. Misalnya kemarin anak membuat tidak boleh lepas sepatu, itu tidak boleh dibuat keyakinan kelas, tapi dengan kata positif. Kita ganti memakai sepatu seperti itu. Misalnya tidak boleh berlari-lari di dalam kelas, itu juga tidak boleh menggunakan kata seperti itu. Ya kita diganti misalnya duduk di tempat duduk, gitu, seperti itu. Terus kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat berbuat. Nah dengan adanya penglibatan ini diharapkan bapak dan ibu guru itu nanti terlibat dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin diawali dari keyakinan kelas dulu. Kalau keyakinan sekolah mungkin agak susah menerapkannya ya. Jadi dari kelas masing-masing terlebih dahulu seperti itu. Nah ini adalah pendekatan 3 rangka restitusi, ada 3. Jadi ini 3 restitusi itu kayak penyelesaian masalah. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan pendekatan ini, yang pertama menstabilkan identitas, itu kita semua tahu bahwa anak tersebut akan melakukan hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Jadi misalnya menstabilkan identitas contohnya seperti ini. Agar bu guru itu juga pernah melakukan seperti itu. Jadi menstabilkan ternyata bukan saya saja yang membuat kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini misalnya contohnya, kamu pasti punya alasan kan agar kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kan agar kenapa kamu menyemprotkan wajah ke layar gitu. Alasannya adalah asik atau karena lucu gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita yakin bahwa semua anak itu, semua orang itu memiliki motivasi internal seperti itu. Jadi kita tanyakan keyakinan mana yang belum kamu laksanakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini saya ada contoh penerapan kasus segitiga restitusi. Bapak Ibu ini adalah contoh pendekatan restitusi yang sudah saya laksanakan di 2 kasus. Kamu tahu ya? Dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kan? Baiklah, karena kita melakukan memperbaiki. Pasti ada punya alasan kenapa ada dalam pelanggaran. Apa itu aku tidak pernah? Memang menonton televisi tapi jika menonton televisi bahwa maka akan memberikan dua. Apakah Anda mengingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat pada waktu diskusi coba bukan? Nah, Anda tahu apakah keyakinan kelas kita sudah menanam agar gimana caranya agar kita bisa melaksanakan keyakinan kelas ini baik? Keyakinan akan menentukan bagi iya, semoga Anda tidak mengulangi ya. Terima kasih teman-teman. Kemudian contoh kasus yang kedua, anak ingin proses
Iya, ada, tapi berarti mendapat laporan dari kantin. Katanya ada 5 tahun ya. Ada yang bisa dibantu? Apa yang menjadi pertanyaan? Agar, apakah kamu tahu kalau minuman itu bukan untuk mainan? Kamu tahu, kamu menyemprotkan minuman gelas ke wajah saya dengan sedotan, agar Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu waktu SD. Jadi, mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini ya. Agar Bu Guru tahu, pasti kamu punya alasan kan kenapa kamu menyemprotkan minuman gelas itu ke wajah saya. Nanti dia lucu. Iya nak, ibu tahu itu aksen. Namun perbuatan kamu itu merugikan. Iya bukan sih. Nah, mari kita bicarakan keyakinan kelas ya sudah. Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Kita harus bersikap baik sampai kamu baik. Benar. Apakah kamu dengan menyemprotkan minuman gelas ke wajah saya, kamu sudah melakukan keyakinan? Agar dengan kamu menyemprotkan minuman gelas ke wajah kalian, kamu mendapatkan kesenangan. Namun, menurut ibu, kamu bisa mendapatkan kesenangan yang lain dengan cara bersikap baik, tidak merugikan orang lain, ya? Menurut aku, bagaimana caranya? Betul sekali nak, itu pasti akan lebih menyenangkan bukan? Mari sekarang kita bersikap baik agar tidak merugikan orang lain. Betul, agar kalau bermain jangan menyemprotkan minuman gelas ke wajah dia. Iya, betul. Ya, sama-sama. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh tadi cara saya menerapkan pendekatan segitiga distribusi ketika anak membuat kesalahan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, thank you Bapak Ibu semuanya atas antusiasnya dan perhatiannya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, diharapkan dengan adanya pembahasan ini kita bersama-sama maupun di SD Bima Rejo, di SD Menggoro, di SD Canisari, dan di SD Bima Besari, kita menerapkan atau membuat keyakinan kelas pada masing masing, kemudian kita melaksanakan keyakinan tersebut agar terwujud menjadi anak-anak yang menerapkan budaya disiplin positif, agar anak-anak tersebut mewujudkan dengan adanya seperti itu kita bisa mewujudkan murid profil pelajaran Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian saja materi dari Ibu Nadine. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk sesi selanjutnya tanggapan dan sesi berani jawab. Monggo, siapa yang akan mengajukan pertanyaan dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu mengenai mindset tentang pembelajaran di sekolah. Khususnya tentang adanya restitusi dan hukuman yang dulu kita paradigma kita dalam mengajar atau mendidik siswa itu dalam menyikapi permasalahan-permasalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, pendekatan yang kita lakukan cenderung memberikan pada hukuman. Namun dengan seiring berjalannya waktu kita harus bisa mengubah mindset kita bahwa katakanlah hukuman bukanlah satu-satunya atau bahkan bukanlah suatu cara yang efektif untuk mengubah perilaku pada siswa. Tapi apa? Tapi pendekatan yang mungkin lebih kita kedepankan untuk mengubah perilaku anak ataupun perilaku yang menyimpang pada anak didik, yaitu kita utamakan melakukan pendekatan restitusi ataupun pendekatan humanisme yang mana kita tidak memberikan pelabelan kepada anak kita sebagai pembuat onar maupun sebagai pelaku pelanggar kedisiplinan. Dalam hal ini mungkin kesepakatan bersama, tapi kita lebih pendekatannya humanis, lebih mengedepankan apa dan bagaimana hal itu dilakukan oleh peserta didik ataupun siswa kita yang menjadi penyebab pelanggaran atau motif di balik itu, dan juga solusi maupun restitusi perubahan tingkah laku yang harus dilakukan peserta didik sehingga dia bisa menjadi siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila ataupun menjadi siswa yang taat atau konsekuen terhadap terhadap kesepakatan atau konsekuensi budaya positif yang sudah dibuat di sekolah tersebut. Terima kasih Ibu Azina atas tanggapannya. Selanjutnya, monggo yang mau bertanya, apakah ada pertanyaan? Silakan ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan, tadi disampaikan untuk menemukan disiplin itu bukan dari motivasi ekstrinsik, tetapi adalah motivasi intrinsik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan anak biar mempunyai motivasi intrinsik? Karena selama ini yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti, pertanyaan yang menantang ini ya. Suasananya, cuacanya udah panas, pertanyaannya panas juga. Pertanyaan dari Bu Yanti, bagaimana cara anak menumbuhkan motivasi intrinsik anak bukan ekstrinsik ya? Menurut pemahaman saya yang sudah saya pelajari, jadi kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tersebut tidak serta langsung bisa langsung jadi tidak Bu. Jadi pelan-pelan terlebih dahulu kita misalnya tadi ada kasus seperti itu, kita gunakan dengan pendekatan seperti dari situ menstabilkan identitas dulu, memvalidasi tindakan yang salah dulu, kemudian menanyakan keyakinan setelah seperti itu. Memang motivasi ini mungkin tidak akan langsung tumbuh pada diri anak tersebut, tapi dengan adanya kalau kita melakukan pendekatan seperti restitusi, nanti anak tersebut akan dengan sendirinya timbul motivasi dari dalam diri dia sendiri. Tapi perlu digarisbawahi gimana biar anak tersebut termotivasi dari dalam. Guru juga bersama anak-anak di kelas membuat keyakinan kelas tadi Bu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tadi terus diterapkan di kelas atau di sekolah, anak-anak nanti diharapkan untuk jangka panjangnya anak tersebut akan melakukan keyakinan kelas dan termotivasi secara sendirinya untuk melakukan disiplin yang apa yang mereka sudah buat tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama guru dan teman-teman seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai. Jadi hal penting dalam menerapkan budaya
budaya positif di sekolah bisa tentu melalui kebiasaan dan program sekolah yang disepakati dan pastinya dalam menunjukkan budaya positif tidak bisa instan, melainkan memerlukan waktu secara kontinu. Nah, sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hati dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, Kepala Sekolah SD Negeri Balerejo, Kecamatan Balerejo, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik kepada guru SD Balerejo yang mengikuti kegiatan guru gerak. Selama kegiatan berlangsung telah banyak modul-modul ataupun aksi nyata yang dilakukan, yang mana aksi nyata tersebut sangat berdampak kepada peserta didik SD Negeri Balerejo. Anak-anak sekarang lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mengapa begitu? Karena pembelajaran sudah didesain secara berdiferensiasi. Di samping itu, anak-anak juga terlibat secara aktif. Jadi anak-anak merasa kebutuhannya itu terakomodir. Seperti itu. Kemudian dengan adanya pengimbasan yang dilakukan oleh guru penggerak, hal ini sangat memotivasi guru-guru yang lain maupun teman-teman guru penggerak untuk ikut untuk ikut mendaftar menjadi guru penggerak tahun depan. Karena apa? Mereka sangat memahami manfaat-manfaat yang diperoleh dari program guru penggerak tersebut. Selain itu, anak-anak maupun peserta didik di SD Balerejo juga merasakan manfaatnya karena terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik, di mana anak-anak sekarang lebih tertib dan lebih baik. Mengapa begitu? Karena dengan adanya penerapan budaya positif, anak-anak lebih sadar, ada kesadaran ataupun motivasi intrinsik yang muncul dari diri siswa, sehingga mereka melakukan kesepakatan ataupun menjalankan kedisiplinan itu tanpa adanya paksaan. Kegiatan ini sangat saya apresiasi dengan baik. Karena apa? Karena kegiatan guru penggerak maupun materi-materi yang ada pada guru penggerak itu benar-benar sangat bermanfaat, baik itu untuk guru maupun peserta didik. Harapan saya ke depannya apabila perubahan mindset pada ekosistem pendidikan itu sudah terjadi, di mana pembelajaran sudah lebih berpihak kepada siswa, maka harapan ke depan untuk pendidikan kita akan semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryati, teman sejawat dari calon guru penggerak dari SD Negeri Balerejo. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan untuk mengikuti calon guru penggerak. Yang kedua, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada program guru penggerak ini. Karena dengan adanya guru penggerak ini, saya rasa kita sudah menerima dampaknya, dan juga semoga dengan adanya guru penggerak ini kita dapat mengubah paradigma lama menjadi paradigma yang baru. Terutama dengan adanya pengimbasan dari rekan-rekan guru penggerak yang tadi disampaikan materi tentang budaya positif. Itu kalau kita dulu adalah sebagai guru penghukum, mudah-mudahan nanti kita sebagai guru manajer. Dan semoga dengan adanya guru penggerak ini, sekolah kita semakin maju dan anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat bagi para calon guru penggerak. Semoga kedepannya selalu sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.